bisa mendukung ini ya pariwisata ya, walaupun itu kan cuma film aja ceritanya ya. Langsung aja kali kalau misalkan teman-teman media, tamu undangan dan juga partner penasaran tentang apa sih yang seru di balik film ini, kita ngobrol langsung. Yang pertama saya mau nanya sama Ibu Executive Producer, Bu Iris nih. Oke, ini kan film perdana dari Has Pictures. Kenapa cerita ini yang dipilih untuk jadi film pertama dan apakah kedepannya bakal mencoba genre lain, Bu Iris? Ya, sebelumnya saya mau sapa dulu. Selamat sore teman-teman rekan media semua. Sore, terima kasih banyak atas kehadirannya. Gimana, enjoy tadi filmnya? Enjoy. Alhamdulillah, itulah karya pertama kami dari Has Pictures. Dan pasti kalau memang yang pertama pengen memberikan yang terbaik kan ya. Jadi makanya kita juga memilih pastinya genre yang masih banyak digemari oleh penonton film Indonesia gitu, which is tadi ya kenapa kita memilih horor karena kita nggak bisa pungkiri memang masih banyak banget fans-fans penggemar film horor khususnya untuk range penonton kita itu 17 plus gitu, jadi itu masih banyak banget yang gemar film horor gitu. Dan kemarin sempat ada yang nanya ya waktu presscon trailer launching trailer itu, terus katanya kenapa milih horor ya? Karena supaya murah ya, supaya main aman ya. Mudah-mudahan terjawab ya dengan tadi nonton filmnya, memang banyak banget treatment dari pengambilan gambarnya, terus CGI-nya, efeknya segala macam. Jadi memang jauh lah dari kata murah ya gitu. Jadi banyak banget kesulitan di syuting ini yang adalah terlibatannya dengan budget. Betul. Gitu. Jadi pastinya itu. Dan kalau dibilang apakah nanti ada film lagi, mudah-mudahan nanti dengan suksesnya film ini kami juga akan ada film lagi nanti berikutnya, mungkin genre yang berbeda. Dan karena kami juga berangkat dari Has Kreatif dan salah satu podcast kita yang menonjol itu adalah PWK, jadi kita ada rencana insya Allah minta doanya untuk akan dibuatkan film. Nah, wow, ini lagi syuting di luar, lagi syuting film ya di luar ya? Makanya Gofar belum datang ya. Wah, cepet banget. Oh, belum calling? Oh iya, saya jadi PU aja nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman terjawab ya, kalau film horor itu bukan berarti filmnya jadi lebih murah budgetnya ya. Justru kalau dengan nonton filmnya, kelihatan wah ini mah nggak bisa diakal-akal montir nih ya. Pakai budgetnya beda. Jadi teman-teman menganggap kalau film horor lebih murah ini jadi kita ubah jadi film honor ya, karena honornya akan jadi lebih mahal gitu ya kan. Oke, sekarang mau nanya sama Bang Eca atau Bang Reza Aditya. Aduh. Dari sisi produksi apa, Cak? Tantangan terbesar membangun dunia Hotel Samsara ini secara visual. Mungkin bisa diceritain proses kreatif, apalagi kalau udah nonton kayak, wah ini mah pasti makan banyak biaya nih. Oh iya. Gitu, kan? Oke, sebelumnya saya juga mau nyapa abang-abang mbak-mbak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih udah datang, udah menyempatkan nonton film perdana kita, anak pertama dari Has Pictures. Mudah-mudahan puas, mudah-mudahan sesuai sama ekspektasinya. Oke, jadi pertanyaan dari Mas Adit. Ya. Memang kita kan set utamanya hotel gitu, Hotel Samsara gitu. Awalnya Sondang, saya juga meminta untuk bener di real hotel gitu, atau di tempat yang menyerupai hotel. Betul. Gitu. Tapi memang kita sudah beberapa tempat kita datengin ya susah juga gitu. Terus kita juga udah minta hotel di luar kota untuk kita ambil gambar buat syuting, mereka tidak izinin, takutnya ini film horor ya, jadi takut ada dampak efeknya lah gitu karena setnya lokasi itu. Terus kita meeting lagi, ya memang tidak bisa. Jadi memang harus di studio. Jadi bayangin, kita waktu itu selama syuting 18 day shoot, sebagian besar kita di studio. Bahkan kita tidak nyewa satu studio tapi 2 studio. Wow. Dan itu sebulan lebih ya, Nang ya. Dari proses buildingnya pembuatan setnya sampai syuting selesai segala macam itu sebulan lebih kita sewa. Untungnya ibu sebelah saya senyum dan itu tandanya oke. Kalau nggak senyum ya susah juga ya. Nggak senyum saya makin botak dia. Betul. Gue makin botak dia, gila. Botaknya ke dalam dia. Karena memang banyak banget gitu. Maksudnya ini tuh film Sondang banget. Betul. Gua sama Sondang tuh udah beberapa series sama Sondang gitu.
Dan biasa kan udah ya, Sondang tuh terkenal dengan drama ABG-nya gitu Iya, iya, iya. cinta-cintaan, unyu-unyu ABG gitu ya. Iya. Tapi gue tahu Sondang tuh bukan itu. Oke. Sondang ya ini. Oke. Apa yang kalian nonton itulah Sondang Pratama. Jadi pengen tuh yang gimana, yang wah gitu lah. Sampai akhirnya gue, Dang, napas ya Dang. Ini gue nggak enak nih sama yang sebelah gitu loh. Jadi ada beberapa memang kita agak rem sedikit itu. Karena Sondang gue pengen kayak gini nih. Ini kamera ada, ya bukan cuma talent yang kita gantung, kamera kita gantung. Betul. Talent bulak-balik itu aja dengan kecelakaan, kameranya juga bulak-balik gitu. Tapi itu kan resiko besar juga gitu ya. Kalau untuk jadi hasil maksimal ya. Benar Iya. gitu. Jadi banyak banget memang treatment yang di luar ekspektasi gue gitu ya. Di ininya Sondang, oke. Tapi gimana gue sebagai produser merealisasikan itu gitu. Iya. Ya alhamdulillah semuanya lancar. Kita juga dapat tim yang solid gitu ya. Referensi dari Sondang, beberapa tim juga. Semua departemen benar-benar kita bersinergi, kita kerja bareng karena kita ingat karya itu nggak bisa dihapus. Betul. Jadi ya udah kita bikin yang bagus sekalian gitu. Itu juga pertama yang gue sampaikan ke Ibel dan Bang Aldi waktu itu. Iya. Ini karya kita nggak bisa hapus. Iya. Kalau bikin bagus-bagus kalian, Totalitas ya. iya. Kalau enggak ya mendingan ya udah kita bikin yang lain aja. Oke. Gitu sih Mas Adit. Cukup Mas Adit? Cukup. Gimana teman-teman itu cukup ya? Kok ngangguk-ngangguk aja nih kayak bos. Cukup tanya-tanya. Kayak boneka dashboard ya kan. Nah kalau tadi Mas Eca bilang kalau ini film Sondang banget nih. Saya sekarang ingin bertanya ke Mas Sondang. Dari judulnya Dosa, Penebusan atau Pengampunan. Sebenarnya makna yang ada dalam judulnya apa nih, Dang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan nonton film Dosa. Suatu kebanggaan bisa ditonton oleh kalian semua, teman-teman, abang-abang, kakak-kakak. Jadi Dosa itu sebenarnya adalah refleksi dari hidup saya. Enggak dong. Ya semua orang pernah ngelakuin dosa kan. Jadi Dosa itu kenapa dosa? Karena melihat zaman sekarang ya, kayaknya orang sudah mulai menormalkan segala sesuatu tindak kejahatan. Jadi kenapa dosa? Selain dari diri kita sendiri, refleksi dari diri kita sendiri, yang manusia kan nggak luput dari dosa ya. Ya saya coba merefleksikan, menerjemahkan itu di film ini. Ya. Jadi ada beberapa contoh dosa-dosa yang sebenarnya kalau mau ada dosa 2, 3, 4 tuh masih banyak jenis dosa-dosa yang akan dibahas kan. Tapi kita cuma ambil beberapa contoh di sini yang paling common dan paling sering lah terjadi di masyarakat. Gitu. Oke, jadi ini sekali teaser ya, mungkin nanti ada dosa-dosa selanjutnya ya. Iya. Dosa 2 dan 3. Udah mulai senyum-senyum pahit ya. Ya kita doakan film Dosa bisa 3-4 juta penonton. Amin, ya Allah, amin. Biar ada dosa-dosa selanjutnya ya. Well, maksudnya film Dosa ya, bukan dosa-dosa selanjutnya ya. Dosa selanjutnya. Iya. Satu dia. Ya kan dosa banyak. Tapi itu bagus tuh jadi judul tuh, dosa-dosa selanjutnya. Nah, itu dia. Kan dari gue ya, itunya ya tadi royaltinya ya. IP-nya dia. Gue mah udah ada semua, baik dosa yang apapun masih udah ada. Lu punya kitab dosa. Punya ensiklopedia dosa ya. Tapi gue menyimak obrolan ibu executive producer sama Sondang dengan Gofar di PWK. Kata itu lo tuh liar banget ya kan. Tapi supaya nggak liar tuh bisa direm ya kan. Nah ini sebenarnya pengen nanya sama salah satu scene yang ada di dalam film Dosa, Penebusan atau Pengampunan. Ini kan dimana Ersha nyebur ke kolam darah. Nah, apakah itu salah satu keliaran? Bagaimana proses pembuatan keliaran tersebut? Apakah ada filosofinya tuh, Dang? Gila itu pusing sih gue tuh. Pusing lo ya? Biar Sondang yang jawabnya, biar gue pusing lagi. Nanti langsung aja nih mungkin yang Jadi pas sutradaranya deh. kenapa kolam darah? Karena kan selain warna merah yang jadi hero color film kita, Ya. jadi filosofinya adalah ketika kamu sudah melakukan sesuatu yang buruk dan kamu ketika dapat kesempatan tapi tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik-baik, maka kamu akan makin terjerumus ke dalam dosa yang sudah kamu perbuat. Oke. Jadi memang si kolam darah itu ya part of dosanya Ersha.
dosanya Irsyad. oke. Jadi dia aborsi. Di situ kan ada elemen darah kan yang di situ Iya, iya. dari janin yang belum jadi dihancurkan jadi menjadi gumpalan darah. Iya. Jadi lebih ke situ. Jadi kalau misalnya endingnya Nanang pun terbakar, itu juga berdasarkan apa dosa-dosa yang udah dia berbuat dan apa yang elemen yang digunakan untuk berdosa. Nah, itu nanti nggak usah ditulis ya teman-teman, itu jadi spoiler nanti ya. Kita aja yang tahu nih ya, kan kalian kita diskusi di sini tentang film ya. Terus gimana susahnya? Jadi awalnya tuh sempet Eca sama Ibel sama Bang Hadi, ini gimana bikinnya? Bisa bang, bisa, tenang aja. Lu Ini pusing nggak, kolamnya, jadi kalau gua punya ide, gua punya maksudnya kalau apa yang ada di kepala kita, kalau misalnya departemen lain nggak kita kasih tahu secara detail, mereka pasti akan bilang awalnya gimana cara bikinnya? Oh pasti nggak bisa itu. Jadi untungnya gue punya tim dan teman-teman yang sangat-sangat ketika ngobrol langsung oh iya, jadi langsung nambahin. Oh iya, tapi ini aman kan, budget kan? aman, tenang. Lebih ke situ adjustnya ya. Tenang, pokoknya kalau ini gini nih, dia kalinya pakai ini, jadi gitu. Jadi tetap terrealisasi ide tapi dengan budget yang tidak bengkak. Oke, tapi masih on track ya semuanya. On sebenarnya? track. On track, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, masih bisa diakali dan divisualkan dengan baik gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Nah kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama para filmmaker, sekarang saya punya kesempatan mau ngobrol sama cast-nya ini. Ini yang pertama mungkin mau nanya sama Irsyad kali ya, sebagai Bima. Di film ini ada scene Bima pas dia melek di bawah jurang ya, di mana tuh tempat kecelakaan. Sebenarnya apakah itu dia hidup lagi dan apakah semua kejadian di Hotel Samsara itu cuma mimpi? Nih. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Halo semua, apa kabar? Terima kasih udah hadir, udah sempat waktu untuk nonton. Untuk menjawab pertanyaannya Mas Adit, Ya. di ujung itu Bima terbangun, itu menjawab slogan tagline-nya dari film Dosa, itu penebusan atau pengampunan, yang dimana setelah mengalami beberapa kejadian-kejadian yang Bima alami, itu mungkin bisa dianalogikan sebagai koma pas lagi Bima kecelakaan. Di situ Bima jadi disadarkan terhadap dosa-dosanya Bima, dan alhamdulillahnya Bima dapat pengampunan. Oh, dari langsung terjawab pertanyaannya? Pas lagi nonton gitu kan, oh ini ternyata. Gitu. Tapi Bim, selama syuting apa Bim yang seru? Yang seru, Ya, oh jadi Bim Irsyad jadi ya, ke bawah ini karakter. yang seru semuanya sih, dari soalnya segala scene punya tantangannya masing-masing. Iya. Dan bahkan hampir 80% semua scene tuh benar-benar thrilling banget Iya, dan menggugah emosi banget. Fisik pun juga, betul pastinya. ya ditambah waktu itu syuting di dalam studio yang AC-nya dingin banget. Oh. Jadi biasanya itu di sela-sela take gua ngumpet di belakang set di mana ada lampu-lampu gede, gua ngumpet di situ. Kayak anak ayam ya, anak Iya ayam. bener, di kerangnya kayak anak ayam. Iya kan? Iya benar. Anak ayam gitu ya kan. Biasanya kan kita hindarin ya lampu-lampu gede gitu ya. Iya. Ya kan panas banget ya. Kalau dia malah nyari. Ini malah nyari, dingin banget karena adegannya kan juga ada basah-basahan, terus Betul. untuk jaga continuity ditacak, dibasah-basahin lagi, Iya. jadi sangat kerap dengan, iya mandi juga ada, jadi sangat kerap dengan basah-basahan pas syuting di studio yang ber-AC dingin, jadi harus bersahabat dengan lampu hangat dan air jahe. Nah, itu dia. Jadi selama syuting katanya bekerja sama dengan Bersih Sehat ya, jadi Enggak. diterokin sama di kok Enggak. gitu-gitu. Mitra sehat. Oh, mitra sehat itu bisa dikokas tuh katanya ya, Pak Gancit ya. Oke, kalau itu saya juga ingin bertanya sama Ibu Nungki alias Mbak Dominik Sanda. Apa kabar Mbak? Baik. Baik. Apa kabar? Sebagai seorang ibu, nah ini jika dihadapkan pada sebuah pilihan seperti di film Dosa, apakah akan legowo nih Mbak Dominik ketika anaknya pergi mengejar karirnya terus meninggalkan ibunya sendiri? Nah ini gimana nih? Boleh berdiri Mbak Dominik? Biar kelihatan. Nah, Selamat sore semua. Terima kasih sudah datang dan nonton.
sebagai seorang ibu, kebetulan anak saya juga kurang lebih umurnya sama sama Irsyad dan mirip-mirip lah gitu. Sebenarnya sih pada dasarnya kan seorang ibu tuh mau yang terbaik buat anaknya. Betul. Gitu. Tapi memang di saat anaknya semakin dewasa, Ya. ada ketakutan, ini udah bisa belum ya anak gue lepas? Ah. Ada masih ketakutan lebih yang mau ngelindungin anaknya, karena kalau saya rasa hampir semua ibu, tapi saya pribadi, walaupun anak saya sudah dewasa, tetap di mata saya tuh ada ini masih bayi gue. Gitu. Betul. Jadi pasti ada struggle untuk, apalagi kalau anaknya sudah menikah, Ya. sudah punya keluarga sendiri. Benar. Ada struggle untuk melepas anaknya untuk memulai kehidupannya sendiri dengan mandiri, sama ibu tuh kan selalu mau anaknya yang terbaik buat anaknya. Iya. Tapi kadang firasat ibu itu agak susah dilawan ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin ya kalau saya misalnya anak saya minta izin seperti Bima minta izin ke Bu Nungki gitu, aku boleh pergi nggak? Kalau firasatnya nggak enak pasti akan ngomong langsung gitu. Oke. Dan kalau pasti ada satu saat yang anaknya tetap akan pergi, itu kita berdoanya nggak putus loh, karena udah jangan gini dong, anakku tetap pergi nih gitu. Jadi hati-hati ya sama firasat ibu bilang jangan pergi, jangan Bim. Tuh, jadi dosa tuh ya kan? Iya. Tuh. Ya alhamdulillah sih ibu saya udah nggak ada, saya nggak ada bisa dapat izin buat. Hah? Alhamdulillah. Ya, jadi kan maksudnya udah nggak ada dosa lagi gitu, makanya dosa ke ibu udah lepas dosanya gitu. Walaupun saya sedih dosa ya kayak gitu ya. Saya lebih baik kehilangan bapak sih sebenarnya, kalau ibu nggak apa-apa ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Dominic. Komen apa? Terima kasih banyak ya. Lanjut. Aku bingung. Oke, selanjutnya, nah ini orang yang paling lempeng di film ini ya, karena dari awal udah ditegur sama Bima dan pasangannya ya kan, tatapannya gitu-gitu aja nih. Ini adalah Sharon alias resepsionis. Nah ini dia, diperankan oleh Jennifer Eve. Boleh tepuk tangan teman-teman. Jadi sebenarnya karakter kamu seperti apa nih? Apakah manusia, hantu, supernatural, apa ban mobil, apa lemari? Ngomong aja misalnya. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Aku pengen tahu sih kalau dari POV penonton tuh kira-kira tuh aku tuh apa ya? Apa? Hantu, jin, oke. Malaikat, itu baik banget malaikat. Terima kasih banget loh. Oke, kalau dari jauh pocong. Pocong mah nggak kayak gitu. kalau karakter aku di sini Sharon itu ya jelas bukan manusia karena bisa menghilang kapanpun. Tapi dia lebih kayak mengingat manusia-manusia ini nih. Iya. Kira-kira kalian tuh sebenarnya masih bisa punya kesempatan. Oke. Tapi entah manusia-manusia ini nangkep atau enggak. Iya. Mungkin banyak kan nggak nangkep ya karena udah ketakutan kan. Iya. Tapi tetap si karakter Sharon ini bakal tetap ngasih tahu. Oke. Kayak ada ke Bima dikasih kunci-kuncian, kira-kira Iya. masih bisa keluar gak nih? Iya. Gitu. Cuma emang sedikit ambigu sih. Kalau karakternya manusia atau bukan, jelas bukan. Hantu atau bukan, bisa bukan juga sih. Jadi kalian punya imajinasi kalian sendiri. Pasut juga. Ini dari POV Pasut. Kira-kira Sharon ini apa ya? Jadi biar orang-orang berasumsi sendiri Biar berarti ya? berasumsi sendiri. Oke. Tapi malaikat juga bisa. Sebenarnya malaikat ya. Oh. Tugas lah, tugas. Oh, yang lagi bertugas. Bidadari belum. 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 Mungkin Malaikat, di next malaikat. filmnya kali ya, jadi bidadari ya. Oke. Terima kasih semuanya. Tapi tadi kamu bilang ya tadi kan bisa menghilang gitu ya. Itu di kehidupan sehari-hari gitu nggak? Hilang, ghosting ya kemungkinan. Nah. Malah lain di jalan besoknya udah nggak balas chat tuh bisa kayak gitu ya. Jadi mungkin Bisa tadi nggak sama dia bukan? Sama setan-setan yang lain ya. Langsung ke